Bocah berusia 5 tahun ini harus meregang nyawa di tangan ibunya sendiri. Namun, motif sang ibu membunuh buah hatinya masih menjadi tanda tanya. Sang ibu sudah menjadi tersangka. Tim penyidik Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota saat ini telah memeriksa 5 saksi, di antaranya saudara ayah korban, kerabat tersangka, dan petugas keamanan. Penyidik juga tengah memeriksa suami tersangka atau ayah korban. Saudari SNF atau ibu dari korban itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, berdasarkan bukti yang cukup yang ditemukan oleh penyidik. Penyidik telah bersurat ke APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik. Nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh tim APSIFOR. Penyidikan yang dilakukan juga mempedomani prinsip-prinsip scientific crime investigation. Penyidikan berbasis ilmiah, berbasis keilmuan, melibatkan beberapa ahli. Hasil pemeriksaan psikologi sementara, tersangka atau ibu korban mengalami gangguan halusinasi dan terindikasi gejala skizofrenia, sehingga menyulitkan polisi menggali motif pembunuhan oleh tersangka. Polisi menyebut suami tersangka pun mengakui jika terdapat tanda-tanda keanehan dari sang istri sejak 2 bulan terakhir, seperti sering berhalusinasi. Terhadap pelaku terindikasi gejala skizofrenia yang nampak dialami oleh si pelaku, yaitu dapat dijelaskan yaitu gangguan emosi, delusi, halusinasi, pikiran terorganisir, dan gangguan persepsi. Nah, ini yang hasil dari pemeriksaan psikologi tim psikolog dari DP3A Kota Bekasi. Diduga aksi pembunuhan oleh sang ibu kepada anak kandungnya dilakukan di depan adik korban yang masih berusia 1 tahun 7 bulan. Pasalnya kamar korban dan adiknya berada di satu ruangan. Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Kota Bekasi menurunkan 3 psikolog untuk mendalami kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, polisi belum mengungkap motif ibu yang diduga membunuh anak kandungnya. Bagaimana menggali motif di tengah dugaan tersangka mengalami gangguan skizofrenia? Kita bahas bersama dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Mas Reza, apa yang Anda cermati dari sini? Apakah terlalu cepat untuk menentukan bahwa tersangka atau ibu korban ini mengalami gangguan jiwa yang tadi disebutkan ada skizofrenia itu? Ketika menangani atau berhadapan dengan kasus-kasus kekerasan yang sedemikian ekstrim, saya selalu meletakkan 3 kemungkinan untuk kita kaji bersama. Pertama, adakah kemungkinan bahwa pelaku secara umum ya, memang memiliki gangguan jiwa tertentu, memiliki kelainan-kelainan tertentu yang bisa membuat dia tanda petik lolos dari jerat hukum dengan memakai pasal 44 KUHP. Tapi ada kemungkinan yang kedua, seberapa jauh kiranya pelaku berada di bawah pengaruh narkoba, di bawah pengaruh nafza. Jadi misalnya lah dikatakan ada pelaku yang diketahui memiliki tanda-tanda atau gejala-gejala skizofrenia. Tidak tertutup kemungkinan bahwa skizofrenianya justru berasal dari penyalahgunaan nafza itu. Ini kemungkinan yang kedua. Dan yang ketiga, apa boleh buat, karena anak memang merupakan salah satu kelompok yang paling rentan untuk diviktimisasi, maka boleh jadi ada pelaku yang punya muatan amarah, dendam, sakit hati, dan seterusnya, yang sayangnya tidak bisa dia arahkan ke target utama, lalu dia alihkan kepada target pengganti. Siapa itu? Target pengganti adalah pihak yang dianggap lemah. Anak-anak yang memiliki kelemahan multidimensional. Jadi saya tidak akan serta-merta atau langsung atau tergesa-gesa menyimpulkan bahwa ada pelaku tindak pidana yang mengidap kelainan jiwa tertentu, karena saya dan mungkin juga masyarakat punya kepentingan bahwa pelaku-pelaku kejahatan terhadap anak akan bisa dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Agar proses pertanggungjawaban secara pidana itu bisa berlangsung, kita hanya boleh punya asumsi tunggal bahwa pelaku sehat, pelaku waras, pelaku rasional. Sebaliknya, kalau kita langsung atau tergesa-gesa mengatakan ada gangguan kewarasan, ada kelainan jiwa, justru sadar tidak sadar kita memberikan ruang bagi pelaku untuk kemudian lolos dari jerat pidana. Dan saya pribadi tidak menginginkan itu.
Betul. Tapi kalau dari runtutan peristiwa yang dijelaskan oleh polisi, ada penjelasan tidak? Ini termasuk kategori pembunuhan apa yang terjadi di Bekasi ini? Saya tidak tahu, itu yang harus ditelisik oleh pihak kepolisian. Tetapi kalau kemudian ini konsekuensi ya, kalau kemudian kita angkat narasi tentang adanya kelainan jiwa tertentu pada diri tersangka, maka perbincangan tentang motif, perbincangan tentang jenis pembunuhannya tidak lagi relevan. Karena jangankan kita, jangankan otoritas penegakan hukum, sang tersangka pun dalam kurung pelaku pun tidak bisa menjelaskan apa motifnya, seberapa jauh perencanaannya. Dan ketidakmampuan itu justru sadar tidak sadar kita yang ciptakan. Karena kita yang mengangkat narasi bahwa pelaku pidana adalah orang yang tidak waras, adalah orang yang punya kelainan jiwa. Oke. Nah, salah satu juga jadi sorotan Mas Reza ini adalah dugaannya pelaku ini melakukan aksinya di depan adik dari korban yang masih usia 1 tahun 7 bulan kalau tidak salah. Nah, ini seperti apa yang dicermati dari sini, kemudian apakah ini akan berdampak juga terhadap adik korban atau seperti apa Mas Reza? Dalam narasi viktimologi ada beberapa kategori korban. Korban primer adalah dalam kasus ini misalnya anak yang secara langsung, secara frontal menjadi sasaran perilaku kekerasan dari tersangka. Itu adalah korban primer yang secara menyedihkan kehilangan nyawa. Ada korban sekunder. Dia tidak pihak yang diserang oleh tersangka, tetapi dia barangkali memiliki pertalian darah dengan korban primer. Dia berada di lokasi yang sangat dekat, bahkan mungkin bisa menyaksikan secara langsung apa yang dialami oleh korban primer, sehingga korban sekunder ini bisa merasakan ketakutan yang sama, kesedihan yang sama, trauma yang sama, dan berbagai macam perasaan negatif lainnya yang juga sama. Nah, kalau kita posisikan anak yang berada di ruangan yang sama itu, yaitu anak yang berusia sekitar 1 tahun itu adalah sebagai korban primer, maka sah sudah. Anak ini sesungguhnya bisa dikategorikan sebagai anak korban kekerasan. Karena itu, negara memang sudah berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menyaksikan peristiwa tersebut dalam kurung korban sekunder. Tapi sekitar 1 tahun usianya ini juga bisa merekamkah peristiwa yang seperti itu atau bagaimana? Memang anak usia 1,5 tahun memiliki derajat kognitif dan derajat afektif yang khas. Dan ada sisi yang mudah-mudahan positif yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mendampingi anak tersebut, bahwa anak-anak usia sekitar 1,5 tahun dan seterusnya itu memang memahami dunianya, memberikan pemaknaan terhadap peristiwa tergantung pada definisi yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi seberapa jauh orang-orang di sekitar atau pemberi bantuan itu bisa membangun definisi, bisa memberikan pemaknaan yang lebih positif, lebih konstruktif, mudah-mudahan itu akan bisa membantu anak yang berusia 1 tahun sekian bulan itu agar bisa lepas dari katakanlah traumanya. Nah, yang juga menarik nih, polisi sempat bilang bahwa ketika diperiksa pelaku ini sempat tertawa, tersenyum. Nah, ini apakah bisa salah satu yang jadi ciri-ciri orang terkena skizofrenia atau seperti apa Mas Reza? Apakah kemungkinannya ada dua kan? Kemungkinannya hanya dua. Satu, tersangka memang memiliki kelainan jiwa tertentu. Atau kemungkinan yang kedua. Nah, untuk membahas tentang kemungkinan kedua, mari kita samakan persepsi dulu. Kita sesungguhnya tidak sedang berbicara tentang orang yang punya kelainan jiwa, titik. Tidak. Kita sedang berbicara tentang seseorang yang melakukan tindak pidana. Namun, konon memiliki kelainan jiwa. Karena saya memberikan garis bawah pada orang yang melakukan tindak pidana, maka kita harus punya keinsafan yang sama. Bahwa setiap orang yang sedang berhadapan dengan proses pidana, niscaya akan memainkan segala macam siasat agar bisa lolos dari jerat hukum. Termasuk salah satu siasat yang bisa dimainkan oleh orang yang sedang dimintai pertanggungjawaban secara pidana adalah dengan mempraktekkan malingering alias pura-pura sakit. Jadi kembali lagi, kita sedang menyaksikan orang yang sedang sungguh-sungguh mengidap kelainan jiwa atau orang yang sedang bersiasat dengan berpura-pura sakit jiwa agar lolos dari jerat pidana. Nah itu berarti artinya ini bisa seringkali digunakan sebagai alibi. Nah sebetulnya bagaimana cara menggalinya, bagaimana sebetulnya polisi bisa benar-benar menentukan motif sebetulnya seperti apa. Ini berapa lama biasanya Mas Reza kalau orang yang mengaku? Sekali lagi tidak lagi relevan bicara soal motif. Dan sayangnya pembincangan tentang motif jadi tidak relevan kalau kita tergesa-gesa memberikan julukan atau sebutan kelainan jiwa pada seorang tersangka pelaku pidana. Terkait dengan berapa lama atau bagaimana proses untuk mendeteksi apakah ini sungguh-sungguh kelainan jiwa,
atau berpura-pura sakit alias malingering, pihak kepolisian saya asumsikan memiliki teknik untuk itu. Misalnya, dengan memberikan serangkaian tes kepada tersangka. Atau juga dengan bisa melakukan pemeriksaan terhadap riwayat medis tersangka. Melakukan wawancara terhadap orang-orang yang hadir dalam kehidupan tersangka, sehingga itu semua menghasilkan sebuah data yang katakanlah memadai untuk disimpulkan. Sekali lagi, apakah tersangka sungguh-sungguh berkelainan jiwa, tertentu sifatnya, yang mungkin bisa mendapatkan tanda petik layanan pasal 44 KUHP, atau justru disimpulkan bahwa tersangka ternyata memainkan malingering, pura-pura sakit. Bagi saya, kalau tersangka pelaku pidana, apapun jenisnya, mempraktikkan malingering, maka sudah sepatutnya kepada mereka dikenakan pasal berlapis. Yaitu misalnya mempersulit proses penyidikan. Dengan mengenakan pasal berlapis terhadap tersangka pelaku pidana yang mempraktikkan malingering, diharapkan akan semakin sulit bagi yang bersangkutan untuk lolos dari lubang jarum. Termasuk juga pengakuan dari suami pelaku ini kan ada gelagat aneh selama 2 bulan terakhir ini juga bisa termasuk menjadi salah satu pertimbangan kah atau misalnya? Tepat. Tadi saya katakan, salah satu teknik yang bisa digunakan juga untuk memastikan kondisi kejiwaan tersangka pelaku pidana adalah dengan mewawancarai orang-orang yang berada di sekitar kehidupan tersangka. Tapi harus dipahami, orang-orang yang hadir dalam kehidupan tersangka tidak serta-merta memiliki kemampuan untuk melakukan observasi secara terukur. Observasi secara saintifik untuk memastikan apakah orang ini memiliki kriteria tertentu yang memenuhi definisi atau jenis-jenis kelainan jiwa tertentu ataukah sebatas pengamatan awam. Justru ketika dalam sebuah peristiwa pidana tersangka dianggap punya kelainan jiwa dan ada orang-orang di sekitarnya yang tahu tentang kondisi tersangka tersebut, maka boleh jadi pasal 491 KUHP relevan untuk diuji oleh pihak kepolisian. Pasal 491 KUHP bunyinya kurang lebih, orang yang bertanggung jawab untuk menjaga seseorang yang punya kelainan jiwa, namun orang tersebut ternyata lalai, sampai-sampai pengidap kelainan jiwa itu melakukan perbuatan bahaya, justru si penanggung jawab ini juga bisa dipidana. Jadi katakanlah ada 2 orang, yang satu ini memang memiliki kelainan jiwa, dia melakukan pidana, dia bisa lolos dari hukum. Kalau betul-betul kelainan jiwa tertentu, sesuai pasal 44. Tetapi sebaliknya, orang yang bertugas untuk menjaga pengidap kelainan jiwa ini, ternyata dia abai, ternyata dia lalai, sampai-sampai si pengidap kelainan jiwa ini melakukan tindak pidana, justru si penjaga inilah, si penanggung jawab inilah yang bisa juga dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini menjadi penting kenapa? Saya pribadi terus terang sudah merasa sedih, capek sekaligus takut ketika berlangsung peristiwa semacam ini berulang kali. Beberapa bulan silam misalnya, di salah satu pusat pertokoan di Jakarta Barat, ada konsumen yang tak ada angin tak ada hujan dibacok sedemikian rupa. Maaf ini. Ternyata pelaku pembacokan itu menurut otoritas penegakan hukum disebut pengidap skizofrenia. Sekian tahun silam, serangkaian penyerangan bahkan pembunuhan terhadap ulama yang dilakukan oleh orang-orang yang kemudian juga disebut memiliki kelainan jiwa. Kita tidak boleh biarkan ini terus berlangsung. Karena itu permintaan tanggung jawab secara hukum juga patut dikenakan kepada sekali lagi orang-orang yang semestinya menjaga para pengidap kelainan jiwa. Kalau dari sisi psikologi forensik sebetulnya apa yang bisa membuat atau tekanan apa yang bisa mendorong orang bisa melakukan pembunuhan, Mas Reza? Kalau kita bicara tentang pembunuhan secara umum, ada 5 motif yang utama, ini berdasarkan riset global. Pertama, ada orang yang memang, ini mudah-mudahan tidak menjadi pembelajaran yang keliru ya. Pertama, orang yang memang menghabisi orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat tertentu. Rampok, maling, yang sampai hati kemudian membunuh korbannya, itu adalah tujuan pertama. Motif untuk mendapatkan manfaat tertentu. Yang kedua, ada orang-orang yang mengalami gejolak emosi dan mencoba meredakannya justru dengan menyakiti orang lain. Sampai kemudian menghabisi orang lain. Itu kan berarti cara penyesuaian diri yang keliru secara emosional. Yang ketiga, mendapatkan sanjungan, memperoleh popularitas, menjadi pusat perhatian, glorifikasi. Yang keempat, pengakuan bahwa seorang pelaku pembunuhan ternyata adalah orang yang tanda petik perkasa. Dia mampu menaklukkan korbannya, dia mampu mengkadali otoritas penegakan hukum,
dan melakukan aksi berulang kali, ini adalah motif yang keempat. Yang kelima adalah prinsipnya mata balas mata, nyawa balas nyawa. Orang menghabisi orang lain dikarenakan sakit hati yang pernah dia alami akibat perbuatan korbannya. Riset global menunjukkan 5 hal inilah yang menjadi motif terdepan mengapa ada orang-orang yang sampai berbuat sedemikian kejam, melakukan pelanggaran hukum bahkan kejahatan berupa pembunuhan. Berarti artinya kan sekarang juga polisi masih terus mendalami soal kasus ini. Apa yang sebetulnya harus dicermati oleh polisi terkait dengan kasus ini? Jangan sampai masalah gangguan jiwa tadi cuma jadi alibi. Jangan sampai justru narasi kelainan jiwa menjadi kontraproduktif bagi proses penegakan hukum itu sendiri. Kita punya kepentingan untuk mencegah agar pelaku kejahatan terhadap anak, termasuk yang dilakukan oleh keluarga sendiri, bisa dihentikan atau bisa diturunkan. Nah, caranya adalah, sekali lagi, mari kita upayakan agar para pelaku tetap bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Tetap dimintai pertanggungjawaban secara pidana, tentu tidak bisa menafikan soal bagaimana wawancara dengan saksi-saksi yang lain ya Mas Reza. Pemeriksaan kondisi psikologis tetap penting. Ya. Tetapi sekali lagi kita tidak sedang berbicara tentang orang yang punya kelainan jiwa semata, tapi kita bicara tentang orang yang disangkakan melakukan perbuatan pidana. Itu pokok utamanya. Oke, baik. Tentu kita nantikan bagaimana nanti pendalaman dari polisi soal ini, karena memang pengakuan maupun juga tadi ada hasil wawancara dengan suami tersangka. Saya juga terus terang berharap sekiranya tersangka dinilai atau disimpulkan oleh pihak kepolisian memiliki kelainan jiwa, tetap proses hukumnya berlanjut sampai ke pengadilan. Itu bisa Mas Reza? Karena itulah ketentuan yang ada dalam pasal 44 ayat 2 KUHP. Bahwa di pasal itu kurang lebih isinya, hakim bisa memerintahkan terdakwa yang punya kelainan jiwa untuk berobat. Itu artinya saya maknai bahwa simpulan akhir apakah klaim kelainan jiwa itu betul-betul bisa diterima atau tidak, bukan di kepolisian, tetapi di ruang sidang. Hakimlah satu-satunya pihak yang punya kewenangan untuk memutuskan apakah sekali lagi terdakwa memang punya kelainan jiwa atau tetap harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Mudah-mudahan kasus-kasus semacam ini tidak di SP3 oleh pihak kepolisian, tapi dilanjutkan sampai ke pengadilan. Tapi meskipun ada dugaan gangguan jiwa tadi, interogasi yang dilakukan polisi tetap sah kan Mas Reza? Tetap sah, tetapi itu kan tanda petik pengujian sepihak dari pihak kepolisian. Sementara pengujian yang objektif, pengujian yang berimbang harus kita yakini berlangsung sungguh-sungguh di ruang sidang. Bukan di kantor kepolisian, tapi di ruang persidangan. Bukan oleh polisi diputuskan, tetapi oleh hakim selaku pihak tunggal yang memiliki kewenangan untuk itu. Artinya nantinya bisa berubah kalau... Bisa saja. Kalau hakim pada akhirnya teryakinkan bahwa terdakwa tidak sakit jiwa, sementara data-data menunjukkan dia sakit jiwa, tetap kita harus menganggap putusan yang benar, pandangan yang tepat adalah yang keluar dari meja hakim. Bisa dikenakan dengan pasal berlapis tadi yang... Tepat. Silakan buka pasal 44 ayat 2 KUHP. Kasus-kasus di mana tersangka atau bahkan nantinya terdakwa dianggap punya kelainan jiwa, justru diputuskan nasibnya di ruang sidang, berobat atau lainnya. Itu pernah ada kasus serupa nggak sih Mas Reza? Saya terus terang sampai hari ini belum menemukan presiden soal itu. Karena acap kali dalam kasus-kasus semacam ini, di mana tersangka itu dianggap punya kelainan jiwa, memang berulang kali berhentinya di kantor kepolisian. Dengan klaim tadi itu ya? Yang menyedihkan adalah keluarga korban kan. Ini kalau kita bayangkan antara pelaku dan korban tidak memiliki hubungan saudara, keluarga korban bisa terpukul 2 kali. Mereka sudah kehilangan sanak saudara yang mereka cintai, lalu ternyata mereka praktis tidak bisa memperjuangkan nasib keluarga mereka yang sudah kehilangan nyawa itu karena memang tidak bisa diuji di pengadilan. Bukan karena tidak bisa sesungguhnya, tapi karena proses hukumnya berhenti di tingkat kepolisian. Artinya memungkinkan juga nggak Mas Reza, mungkin ada kasus bahwa sebetulnya dari orang terdekat atau keluarga dari pelaku ini bisa melindungi dengan ngasih keterangan bahwa oh iya dia sakit jiwa atau seperti apa? Oh tepat, tadi sekali lagi saya ingin katakan kita tidak bicara tentang orang yang punya kelainan jiwa. Harus soal dia melakukan tindak pidana. Kita bicara tentang orang yang melakukan tindak pidana. Dan setiap pelaku pidana pasti akan memainkan strateginya, baik secara sendirian maupun dengan melibatkan orang-orang di sekitarnya. Bahkan studi yang menyimpulkan, dalam praktek malingering alias pura-pura sakit, profesional pun dilibatkan oleh terdakwa.
untuk mendesain, untuk memfabrikasi sedemikian rupa agar klien yang satu ini bisa lolos dari pidana karena bisa meyakinkan majelis hakim bahwa dia betul-betul sakit, tanda petik. Mas Reza, ini juga mungkin menjadi pengetahuan bagi yang awam. Ini kan biasanya kalau kasus-kasus seperti ini biasa melibatkan apsifor. Nah, pemeriksaannya seperti apa, Mas Reza? Wah, kalau sudah bicara teknis pemeriksaan, karena tentu saja para senior saya tidak mau dikadali oleh siapapun, maka tidak mungkin saya ceritakan tentang teknis pemeriksaan itu. Yang jelas secara umum tadi sempat saya sampaikan, entah itu pemeriksaan secara langsung lewat serangkaian tes terhadap terperiksa, atau dengan memeriksa rekam medis yang ada di rumah sakit misalnya, atau juga dengan mewawancari orang-orang di sekitar kehidupan tersangka. Tidak menutup kemungkinan ini bisa jadi self proclaim atau pengakuan tersendiri kah dia terkena skizofrenia tadi? Itu yang saya katakan, malingering. Malingering itu ada 3 jenis. Ada full malingering, betul-betul dia pura-pura sakit. Ada yang partial malingering, dia sakit iya, tetapi dia dramatisasi sedemikian rupa sehingga tampak sedemikian parah. Atau yang ketiga, false imputation, dia mengaku penyakitnya A, tetapi gejalanya B. Dalam salah satu kasus tipikor sekian tahun silam misalnya, ada tersangka yang mempraktekkan, bahkan terdakwa mempraktekkan false imputation. Dia mengaku mengalami diare parah, diare ya, diagnosisnya diare, tetapi gejala yang dia pertontonkan ke majelis hakim adalah dia tidak bisa berbicara. Apa hubungannya antara diare dengan tidak bisa bicara? Ini adalah salah satu bentuk malingering yang biasa saja dipraktekkan oleh para pelaku pidana. Mudah-mudahan kita, terutama otoritas penegakan hukum, tidak terkecoh oleh karenanya. Ya, itu yang juga tentunya menjadi harapan supaya jangan sampai ini berakhir tidak sesuai dengan harapan. Karena tadi ya kita harus melihat bahwa pelaku ini melakukan tindak pidana, bukan hanya sekedar terkena gangguan jiwa kemudian untuk karena mendengar bisikan gaib itu tadi lalu membunuh anaknya. Baik, terima kasih pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril sudah berbagi perspektif dengan Sapa Indonesia Akhir Pekan.